I treat him like a baby. But you know, Gue guyur wine lu ya dari tadi Yan. Hanya it's a doll mulu. It's a baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi bersama aku Daniel Ahmad. Terima kasih sudah klik video ini. Ngomong-ngomong soal boneka arwah, sekarang lagi viral di Indonesia dan mengundang banyak pro kontra. Spirit doll atau boneka arwah jadi tren yang cukup marak belakangan ini. Banyak artis tanah air yang mengadopsi spirit doll atau boneka arwah seperti anak sendiri. Setelah viralnya video Ivan Gunawan yang sedang diwawancarai oleh Boy William, beliau menggendong anaknya itu layaknya seorang bayi manusia. Padahal itu kan boneka yang diberi nama Baby Ekel. Nah, ternyata boneka arwah sudah eksis beberapa tahun yang lalu. Di balik ramainya spirit doll di dalam negeri, sebenarnya sudah banyak kisah boneka arwah yang berhantu yang mengerikan di berbagai penjuru dunia. Nah, berikut ini adalah sejarahnya, sejarah kenapa awal mulanya boneka arwah ini dan siapa yang pertama kali mengadopsi. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah spirit doll atau boneka arwah, mungkin di antara kalian sudah pernah mengadopsi atau yang masih mengadopsi sampai sekarang ini. Yuk, mari kita kupas tuntas mistis di balik boneka arwah yang saat ini lagi viral. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, karena like, comment, subscribe gratis. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari aku. Spirit doll atau boneka arwah yaitu boneka yang menyerupai bayi atau anak-anak. Ia diperlakukan layaknya bayi, diberi makan, diberi pakaian, dan digendong sejak kemunculannya. Nah, boneka buatan pabrik ini ternyata menyita banyak perhatian karena beragam asumsi yang berkembang. Sebab seperti yang berkembang di beberapa negara, ada pula yang menyebut boneka arwah ini diisi oleh roh orang yang sudah meninggal. Ada pula yang menyebutnya pembawa keberuntungan. Negara Thailand contohnya menjadi trend center boneka arwah ini. Karena dari tahun 2016 lalu fenomena adopsi boneka arwah atau look tap bisa dikatakan malaikat anak ini sudah ramai diperbincangkan. Spirit doll berkembang di Thailand yang dikutip dari situs theculturetrip.com. Boneka bayi plastik atau boneka arwah ini diyakini dimasuki oleh roh halus yang membawa keberuntungan atau kemakmuran di masa depan. Konon katanya boneka arwah dipercaya bisa mendatangkan rezeki juga loh. Look tap juga dirawat seperti bayi, diberi makan, berpakaian, dan digendong. Di Thailand, boneka ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Awal mula munculnya look tap di Thailand karena sosok Maening. Nama Maening ini yaitu warga negara Thailand yang dipercaya menjadi orang pertama yang menyebarkan tren memelihara boneka arwah tersebut. Ia mengaku boneka arwahnya bersemayam roh keberuntungan. Maening mengubah citra boneka yang awalnya dipandang sederhana menjadi suatu pembawa keberuntungan. Kala itu, Maening berprofesi sebagai penjual boneka, ahli ritual, dan DJ radio lokal. Lewat saluran radio, ia mengklaim kalau boneka memiliki kekuatan super. Tak lama setelah itu, para biksu Buddha dan peramal menggelar ritual untuk menempatkan roh keberuntungan itu ke dalam boneka plastik. Menurut Maening, selama ini ia kerap mendapatkan keberuntungan yang tak terduga semenjak menggendong dan merawat look tap miliknya layaknya seorang bayi. Tidak seperti Annabelle atau Jailangkung yang diisi oleh arwah penasaran. Look tap konon diisi dengan arwah peri atau elf. Hal inilah yang membuatnya membawa keberuntungan bagi pengasuhnya. Semenjak informasi ini tersebar luas, banyak selebritas Thailand yang mengikuti jejak Maening, yakni mengadopsi spirit doll dengan harapan dapat mendapatkan keberuntungan. Nah, sejak saat itu juga selebriti Thailand pun ikut-ikutan membawa look tap kemanapun mereka pergi. Bahkan bisa terlihat di restoran mewah, tempat spa, dan di kursi pesawat terbang. Bahkan Thai Smile Always
Thai Airways, maskapai penerbangan bertarif rendah mengizinkan orang-orang untuk membeli kursi untuk look tab yang mereka bawa. Fenomena boneka arwah ini kemudian menyebar ke Malaysia dan ke Indonesia, khususnya negara kita. Di Malaysia sendiri, fenomena memelihara boneka arwah juga sempat viral di media sosial. Setelah media The Star Malaysia mengangkat topik tersebut. Kemudian tren tersebut menyebar ke Malaysia tahun 2019 dan masuk ke Indonesia tahun 2021. Inilah beberapa fakta dan kisah mengerikan orang-orang yang mengadopsi spirit doll. Pertama, Robert the Doll. Salah satu fakta paling mengerikan bahwa dari Robert the Doll, yaitu boneka dengan setelan pelaut dan wajah samar-samar seperti manusia ini, memiliki kisah mengerikan. Diceritakan bahwa Robert the Doll ini berisi arwah atau hantu. Banyak kesaksian yang mengungkapkan spirit doll ini menyebabkan kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan musibah-musibah lainnya. Robert the Doll ini diperkirakan berusia 117 tahun. Boneka arwah ini adalah milik dari Robert Agne Otto, seniman dan anggota keluarga Geos. Spirit doll ini merupakan hadiah sang kakek kepada Otto. Otto menjadikan Robert the Doll ini sebagai teman dan pergi bersama kemanapun. Otto sering menyalahkan boneka arwah ini hingga membuat banyak orang tak percaya. Otto menyebut bahwa kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Robert the Doll sang boneka. Selain itu, Robert the Doll terlihat menunjukkan raut wajah yang sangat aneh saat ada orang yang menghina Otto, pemiliknya. Saat ini Robert the Doll diletakkan di Museum Forest Martello Geos, Florida. Boneka Daisy. Boneka milik seorang wanita di Peru. Boneka ini tampak menggemaskan bagi sebagian orang. Tapi tak demikian dengan boneka Daisy milik Berlis. Wanita asal Peru ini, Berlis, sempat melihat bonekanya bergerak sendiri. Wah, dia benar-benar menakutkan. Dikutip dari laman Oddity Central, Berlis mendapatkan boneka itu sebagai hadiah Natal dari ibunya. Berlis mengatakan boneka miliknya kerap menyerang orang, mengetuk pintu, benda-benda asing di sekitar rumahnya. Fenomena ini diakui Berlis dan sulit dijelaskan dengan akal sehat. Orang-orang di sekitar rumahnya nggak percaya kalau boneka ini yang mendatangkan keanehan-keanehan. Ia memberikan beberapa contoh, di antaranya ketika ayahnya memeluknya, tiba-tiba lampu rumah padam. Saat lampu itu kembali menyala, wajah boneka itu sudah dipenuhi dengan luka. Di sisi lain, sepupu Berlis pernah merasakan hal tak biasa. Saat itu sepupu Berlis hendak berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba sepupu Berlis berlari seraya menjerit karena melihat boneka itu kayak melempar sesuatu. Jadi sang sepupu merasa ada yang melempar barang-barang kepadanya, dan dia rasa yang melakukannya yaitu boneka tersebut. Nah, ini kata Berlis ya, suatu hari ada cahaya tiba-tiba bersinar di rumah dan Alkitab saya jatuh dari televisi. Saya mulai menangis dan lampu padam. Kemudian saya melihat bayangan di sekitar saya. Itu kata Berlis, karena melihat keanehan di rumahnya semenjak ada boneka arwah itu. Pacar Berlis sempat menjadi korban boneka itu juga. Ia cemburu dan menyerang sang kekasih untuk menakut-nakutinya. Seketika itu sang kekasih memutuskan untuk meninggalkan Berlis. Dari rentetan kejadian aneh itu, Berlis sempat berpikir ingin menyingkirkan boneka itu, ingin membuang jauh dari tempatnya. Namun ia memutuskan untuk tidak melakukannya berdasarkan banyak pertimbangan. Ia khawatir boneka itu malah menyerang dia balik. Berlis mencoba mengubah posisi boneka itu dengan wajah menghadap ke dinding, sehingga tidak lagi nampak menyeramkan. Sungguh sangat menyeramkan sekali. Namun boneka itu justru berbalik dan tampak menatap ke arah Berlis, seolah-olah boneka itu tahu apa yang ingin dilakukannya terhadap boneka. Akhirnya Berlis pun memutuskan untuk mencoba memanggil seorang peramal
yang disarankan untuk melakukan beberapa hal untuk menghilangkan energi negatif dari boneka tersebut. Mengerikan sekali. Orang tua asuh 349 boneka. Sosok Fury Harun, selebriti Indonesia, seleb Instagram. Fury Harun mendadak menjadi sorotan warganet yang menghujatnya. Pasalnya Fury Harun dianggap musyrik lantaran kerap kali berinteraksi dengan teman-teman goibnya melalui mediator boneka. Beberapa artis kini menjadi kolektor spiritual juga mengaku membeli boneka arwah dari Fury Harun. Wanita yang punya banyak boneka ini sebanyak 349 boneka arwah dari berbagai negara itu menjual di akun Instagram. Fury Harun sendiri memiliki kelebihan yang berbeda dari orang-orang lain yang didapatkannya turun-temurun dari sang nenek. Kemampuannya itu yaitu bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dan bisa melihat yang tak kasat mata. Sehingga Fury disebut sebagai anak indigo. Saat ini Fury Harun dikenal sebagai kolektor boneka arwah atau spirit doll. Bisa juga Fury disebut sebagai orang tua asuh dari 349 spirit doll boneka arwah yang dibelinya dari berbagai negara, mulai dari Italia, Jerman, Amerika, Thailand, dan Cina. Fury mengatakan dia masih belum menemukan pabrik Indonesia yang mengeluarkan boneka-boneka vinil. Kata Fury Harun, profesi sekarang mungkin lebih kayak spirit doll kolektor, karena sebelumnya saya memang aktif di komunitas indigo terutama di Bali. Itu kata Fury Harun, wanita kelahiran Sukabumi dan dibesarkan di Kuningan, Cirebon. Ia juga mengungkapkan boneka yang dimilikinya ada isinya, dan isinya berisi arwah anak kecil. Misal dari bayi yang diadopsinya, dan hanya ada 2 boneka yang diisi dengan arwah dewasa. Jadi dari 349 semuanya berisi arwah anak kecil, 2 diantaranya berisi arwah dewasa. Fury mengakui tak mau mengasuh arwah yang meninggalnya disebabkan karena bunuh diri. Fury Harun saat ini membuka adopsi boneka arwah tidak asal. Tentu siapapun kolektor, calon adopsinya harus sesama kolektor boneka arwah dan bisa merawat boneka tersebut, dan yang pasti tidak menyalahgunakan boneka tersebut untuk media-media negatif lainnya. Harapan Fury Harun agar bisa mengantarkan anak-anak asuh ini kembali ke Tuhan. Arwah-arwah dari boneka itu kembali ke tempat asalnya, agar tidak dijadikan sebagai media-media untuk melukai orang lain. Nah, sekarang aku akan kasih tahu berapa sih kisaran harga dari spirit doll ini, boneka arwah khususnya dari Indonesia sendiri. Melihat fenomena dari spirit doll, apakah kamu tertarik? Teman-teman tertarik untuk mengadopsinya? Kalau tertarik, saya kasih tahu harganya, kisaran harga spirit doll. Jika kalian tengok di marketplace, itu kisaran harganya dari mulai 550.000 sampai 3.700.000-an. Bahkan ada yang sampai 5.500.000 rupiah. Menurut penjelasannya, boneka tersebut berisi entitas peri dan bukan arwah bayi penasaran, sehingga kemungkinan besar kamu yang mengadopsinya kelak bisa mendapatkan keberuntungan, katanya. Berikut ini beberapa artis Indonesia yang mengadopsi spirit doll, bahkan diperlakukan seperti bayi anaknya sendiri. Indonesia sendiri belakangan ini menjadi fenomena yang banyak dibicarakan, bahkan beberapa di antaranya yaitu dari golongan artis yang diketahui mengadopsi spirit doll sudah beberapa bulan ini. Yang pertama, Shelin Evangelista. Shelin Evangelista baru saja mengadopsi boneka dari Fury Harun dan menganggapnya sebagai anak ketiganya. Boneka ini kemudian dirawat dengan baik bak anak sendiri. Bahkan ia tak segan-segan memandikannya, mendandani dengan pakaian bayi. Wow. Yang kedua, tahu sendiri kan, Ivan Gunawan. Kemarin sempat viral videonya yang diwawancarai oleh Boy William, bahwa Ivan Gunawan belakangan ini juga mengadopsi boneka arwah.
Bukan cuma satu, bahkan dua boneka arwah yang bernama Miracle Gunawan dan Marvel Gunawan. Bahkan dalam wawancaranya dengan Boy William, Ivan Gunawan mengatakan dengan tegas bahwa Miracle dan Marvel, this not doll, melainkan bayi laki-laki. Yang ketiga, Sarwenda. Jauh sebelum Ivan dan Selin mengadopsi boneka arwah, Sarwenda malah lebih dulu memiliki boneka. Tapi awalnya boneka ini dibelikan Sarwenda untuk anak mereka, Tania Putri Onsu. Namun boneka tersebut mirip sekali dengan bayi laki-laki. Sejak saat itu boneka tersebut dirawat layaknya anak mereka sendiri. Yang keempat, Nora Alexandra. Tak hanya satu, Nora Alexandra bahkan mengadopsi 3 boneka sekaligus dari Furi Harun. Sumbernya tetap. Ketiga boneka tersebut masing-masing diberi nama Fanny, Loli, dan Ella. Menurut Nora, masing-masing boneka ini memiliki kisah tersendiri yang membuatnya jatuh hati untuk mengadopsinya. Yang terakhir, nggak percaya saya, Lucinta Luna. Lucinta Luna juga memiliki boneka yang diberi nama Fitri dan diadopsi sejak tahun 2021 Oktober lalu. Boneka ini selalu ia bawa kemana-mana pun Lucinta pergi. Menurut Lucinta, ia sangat tertarik pada Fitri, bonekanya tersebut, dan berharap dapat membantu Fitri keluar dari masa lalu yang kelam. Seolah-olah boneka tersebut mempunyai masa lalu yang kelam. Nah, kita tahu sendiri orang-orang Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke atas, ia masih tertarik dengan hal-hal yang mistis. Masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Boneka yang ada arwahnya membawa keberuntungan, membawa hoki bagi pemiliknya atau pengasuhnya. Menurut sampean gimana? Apakah pengen mengadopsi juga boneka arwah? Silahkan beli saja di marketplace. Lihat di HP kamu. Nah, itu tadi ya fenomena tentang spirit doll dan sedikit sejarah yang bisa aku sampaikan. Kalau tertarik, monggo silahkan untuk membelinya dan diasuhnya layaknya seorang bayi. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.